Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Kita mau melihat dan merenungkan makna iman yang tulus dan pengampunan yang luas itu. Teks ini menceritakan tentang Yesus yang pergi ke daerah Tirus dan Sidon, di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Yunani yang mempunyai seorang putri yang kerasukan setan. Perempuan itu memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, dan Yesus pada akhirnya menyembuhkan dia karena iman yang tulus dari perempuan ini. Dari kisah yang kita baca dalam Injil hari ini, kita mau melihat bagaimana iman yang tulus dari seorang perempuan Yunani yang tidak ragu-ragu mohon kepada Yesus supaya anaknya bisa disembuhkan. Ini menunjukkan bahwa iman yang tulus dapat membawa kita kepada pengampunan dan kesembuhan. Orang bisa mengalami kesembuhan secara fisik dan secara batin. Kesembuhan fisik disertai dengan kesembuhan batin, itu adalah satu kerinduan pemulihan yang luar biasa dari siapapun. Maka ketika dosa dan kelemahan diampuni, secara fisik pun dia boleh mengalami kesembuhan. Yesus menyembuhkan anak perempuan dari ibu Yunani itu, walaupun dia bukanlah orang Yahudi. Hal ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa pengampunan dan kesembuhan yang ditawarkan oleh Yesus tidak terbatas, tidak dikungkung pada satu kelompok atau bangsa tertentu. Pengampunan dan kesembuhan yang dibawa oleh Yesus bernilai universal. Tidak ada sekat-sekat di sana. Tetapi Yesus memberikan kesembuhan dan pengampunan bagi mereka yang memiliki iman yang tulus. Iman yang sungguh tulus dari perempuan yang datang kepada Yesus ini juga menunjukkan bagaimana dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Walaupun Yesus awalnya tidak menjawab permintaannya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa doa yang sungguh dan tidak menyerah itu dapat membawa kita kepada jawaban apa yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu, dari kisah Injil hari ini, kita mau menarik benang merah sebagai bahan refleksi bagi kita. Yang pertama, kita perlu berusaha untuk meningkatkan iman kita dan tidak ragu-ragu untuk mohon kepada Tuhan supaya membantu kita. Iman yang tulus mampu menyelamatkan kita.
Kita juga pada bagian lain perlu mau menerima pengampunan yang ditawarkan oleh Tuhan. Dan tidak membatasi diri kita sendiri karena kesalahan atau kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kita harus jujur mengakui orang sulit membuka diri pada rahmat pengampunan Tuhan karena merasa diri sangat kotor dan tidak layak. Bahkan untuk berdoa, untuk minta kepada Tuhan pun dia merasa tidak layak. Mari Bapak Ibu, Tuhan dengan tangan terbuka menerima kita. Tuhan dengan hatinya yang maha luas itu mampu menerima siapapun karena pengampunan Tuhan itu seperti samudra yang luas yang menerima siapa saja. Tergantung dari kita. Kita mau kembali kepada Tuhan atau tidak. Maka kita juga diajak untuk bersungguh-sungguh dalam doa. Tidak menyerah. Walaupun kita harus mengakui tidak semua doa yang kita lantunkan, yang kita panjatkan itu langsung didengarkan Tuhan. Ada waktu yang lama, ada proses di mana Tuhan membentuk kita. Tetapi yakinlah dan percaya bahwa di balik ketekunan kesetiaan kita dalam doa-doa kita, Tuhan pasti memberikan jawaban bagi kita yang kita inginkan tepat pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, datang kepada Tuhan. Kembali kepada Dia. Karena dengan hati dan tangan terbuka, Tuhan di dalam diri Yesus Kristus sementara menunggu kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.